Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menuangkan pemikiran saya mengenai intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pokok pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pertama kali harus diingat bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Uraian tersebut akan lebih jelas jika kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang menanam padi. Misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bahwa anak itu terlahir di dunia diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulis. Pendapat ahli bahwa anak yang lahir di dunia diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendak. Yang kedua adalah aliran negatif yang berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Yang ketiga ialah aliran yang terkenal dengan nama konvergensi teori. Teori ini mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Ibarat selanjutnya yaitu seorang pengukir kayu yang hendak mewujudkan pekerjaan yang baik harus mengerti tentang keindahan-keindahan ukiran. Bagi seorang pendidik, sama halnya harus mengerti tentang keindahan-keindahan batin dan lahir, etika dan estetika, karena manusia itu bersifat batin dan lahir. Akhirnya, seorang pengukir kayu dapat menghasilkan karya ukiran-ukiran yang bagus kalau ia mempunyai pengetahuan tentang beragam jenis ukiran dari pengukir-pengukir lainnya, baik zaman sekarang maupun zaman dahulu, di negerinya sendiri atau di negeri asing. Maka dari pemikiran Ki Hajar Dewantara inilah saya harus benar-benar mengubah paradigma cara memandang murid-murid saya, bukan sebagai objek pembelajar, tapi sebagai subjek belajar. Terima kasih, itulah pemikiran mengenai intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.